wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wong Kediri, Jawa Timur. Nah, ini lagi ngobrol-ngobrol di warung kopi. Lumayan lah. Terima kasih, Mbak. Wah, urung-urung wis oleh apa teh, kopi ini wis mentek juga. Nah, ini saya ketemu dengan Mas Fajar, Wong Semambir, sama Mas Heri juga Wong Semambir. Ya, itulah ketemu di warung kopi. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol hari ini kan, pada hari ini ada beberapa hal yang tampaknya sedang jadi rasan-rasan masyarakat Semambir, khususnya terkait dengan pembangunan gorong-gorong. Nah, gorong-gorong air, jalan air. Nyapo kok kemudian jadi rasan-rasan. Yang pertama, gorong-gorong di jalur itu tahun 2019 itu baru dibangun. Sekarang 2022 dibongkar lagi, dibangun yang baru lagi. Wadah lah, ini aja ini piye ceritane wong Cianyar kok dibongkar meneh. Duitnya kan ya ngentek-ngentek duit di negara. Boros lah. Yang kedua, ana informasi omongnya iki bangunan sing lawas gorong-gorong itu mau dimutasi. Nah, istilah mutasi ini mungkin pejabat ini pindah tempatnya lah. Tapi kalau di istilah apa ini jenenge bangunan ya, proyek-proyek. Ini informasinya saya belum tahu. Itu mau dihapus. Nah, tapi mau dihapus itu informasinya itu bisa pidana kalau dibangun lagi tetapi yang lama belum dihapus. Itu yang terjadi di Semambir. Nah, kira-kira begitulah. Nah, ini nanti kita ngobrol lagi dengan Fajar. Terus mohon maaf Mas, ngobrol belajar ya. Memang ya nek warung. Ini warung kayak warung kan. Nek sakjane ngomong manfaate ya dibangun gorong-gorong sakjane ya malah matur suwun. Ya. Cuma yang jadi pertanyaan awake dhewe sing dhisik nek iso ya dadi bongkar. Nah, masyarakat pun juga ngomong ngono. Maksudnya dhisik ya? Dhisik kan ya enek proyek juga. Dhisik kan ya enek proyek. Ya. Diambilkan dari dana kelurahan. Ya. Kebetulan aku ketua Popmasi Ya. sekaligus ketua LPMK nih. Nah, Popmas kuwi sing gawe kan ya kelurahan. Nah, lurah kudune kan ya ngerti. Nek kuwi kate dibangun maneh sing luwih apik. Nah, repote durung-durung wis metu nek media. Akhirnya jelas nek masyarakat ya kudune kan jadi kumpul di maneh. Ya. Soalnya ngene masyarakat Semambir gak cuma isine wong siji, isine wong loro, gak masyarakat Semambir isine meh 5.000 wong. Ya. Nah, masih itu ya. Pada Semambir. Sisi toke takok dijelasne, dong mulai. Sisi toke gede takok dijelasne, dong mulai. Lah nek ngono terus carane kan ya gak kelar carane kita. Tapi nek cara aku lho Mas mikir-mikir lho Mas ya. Ya saiki proyek baru selesai. Katakanlah baru selesai kan proyek saluran air baru selesai. Terus kemudian tahun berikutnya beberapa tahun, berarti kan 2-3 tahun ini ya beneran ya. Kowe iki dibangun lagi. Dibongkar yang lama dibongkar. Kuwi kan yo ngentek-ngentek duit negara lah. Aja serius apa sentek. Bu. Kae sunggal malih, Bu. Iya, sajane ya anu nek awake dhewe sing wong iki ngomongan rakyat, aku ya rakyat, aku bagian dari rakyat. Sajane ya boros. Mergo gung suwi bangunan jeknya dibongkar maneh. Kudune lho kuwi enek solusi B, carane iki gak dibongkar tapi malah ditambahi. Ya. Diterusne kan ya iso. Nah. Kan ya ngono. Sing dhisik iki berang meter to Mas kira-kira? Sing nek kono kurang lebih ya 73 meter. 73 meter. Ya itu berarti tapi di gorong-gorong yang sekarang podo wae sedang dibangun. Ya. Sing saiki luwih dawa karena sampai notok jalan Mayurbismo, luwih jero. Ya. Luwih ombo. Nah, nek iku dadi ya memang jujur ae iso mengurangi genangan air.
tapi mengorbankan bangunan yang kemarin. Ngono lho. Makanya masyarakat dina iki grudel. Ya, jenenge masyarakat kan dia punya kewajiban untuk bayar pajak. Ya. Iki wis dibangun kok dibongkar maneh. Lah sinek ngisor iki sing susah jelas nih. Apa meneh dina iki aku wis gak dadi ketua LPMK. Tapi dadi apa ya, tanggung jawab moral kanggo aku untuk jelasne wong sing takok. Kaya ngono. Ya. Takok. Lah Pak Pajar iki wis ditau dibangun dianyar dibongkar maneh. Sajane kudune gak cuma aku sih iso jelasin masyarakat, kudune lurah barang ya. Bukan mungkin duitnya akeh peraturan. Iso jadi. Bisa jadi Pemkot mungkin duitnya akeh. Cuma nek memang sampean ngomong Pemkot duitnya akeh nyapo gak kompleks semampir lokalisasi dibangun dhisik. Kan ya ngono. Saiki dimangkrah. Tahun berapa itu? 2016. 2016, saiki 2022 6 tahun. Saiki dadi alas loh. Kan ngono kan? Nek memang Pemkot duitnya akeh ya aku malah seneng sebagai masyarakat kota kecil Pemkot duitnya akeh, tapi nek iso lokalisasi dibangun lah. Supaya mikirku agak beda ya. Misalnya katakanlah misal enak duit akeh daripada tinggi bahasanya ini bongkar pasang terus kemudian manfaatnya sama, terus kemudian arahnya sama, yang sebenarnya bisa diefisiensi dan mungkin duitnya itu bisa dipakai untuk membangun ekonomi rakyat, bantu rakyat untuk ekonomi. Saya ini kondisinya wong-wong menggel, kan yang kesakil. Lalu kalau diarahkan ke sana mungkin duitnya bantu masyarakat kasihan. Saya ini diantem COVID 2 tahun. perang. Saya ini BBM naik, padahal ini pajak naik, listrik naik, terus ini kan kesakil. Karena sumudun mas, karena sumudun. Sumudun cuma sarung karo telur. Gombal. Karena sumudun cuma sarung. Jadi nek aku cermati apa sih disampaikan Pak Imam Tubawi mau. Terkait masalah proyek kuwi. Ya aku ngomong apa nek memang proyek kuwi jadi api. Ya. Bisa membantu genangan air yang mungkin tidak hanya nek nggone jalan makam tapi ya sorak ratan gede barang kayak mau Bismo. Tapi kadang orang berbuat baik belum tentu bisa diterima baik oleh masyarakat awam, ya kudu perlu penjelasan. Nah, iki ketoke sing terjadi kebuntuan komunikasinya di sini. Dan masyarakat takut kan ya salah. Salah masyarakat takut. Buntu apa memang nggak ada komunikasi? Bisa dikatakan mungkin ya kode-kode loro-lorone. Mungkin bisa jadi pikirannya berbeda. Masyarakat ngerti nih, pokoknya gini tak kayak proyek selesai. Mereka itu nggak butuh penjelasan, kita memberikan penjelasan ke masyarakat, jangan dianggap tidak penting bagi mereka, bagi pejabat. Bisa jadi mungkin kayak begitu. Mungkin nggak misalnya kayak menurut gitu baik. Mereka bisa jadi. Sementing kan anak anggaran mudun anak proyek. Ya sudah, urusannya kan arepe uang bengak-bengak kaya apa urusanmu. Mana iki iso jadi pelajaran kanggo pemerintah kota, khususnya PU. Nek kadine bangun nek suatu daerah, yo dikoordinasikan yang baik. Ojo cuma lumpuhnya nek kelurahan tok, yo medhu nek lapangan. Kira-kira apa yang nanti bisa menjadi batu sandungannya di saat kegiatan itu dilaksanakan. Soalnya masyarakat ya ada sih ngomong, Pak Pajar nyapu kok gak diterus nyai. Jadi 75 meter itu diterusnya ngetan. Nah itu kan gak ngerusak bangunan sing anyar. Ono masyarakat sing takok ngono. Aku ditakoki wah aku duduk sapa-sapa Aku rakyat jelata. Kan dia ngono kan? Mantan. Gak mantan mas bekas. Nek mantan ini pejabat. Pejabat pemerintah itu mantan. Tapi ngene Mas, informasi ini kuwi proyek iku kan iso disiasati dengan mutasi. Lah, itu sing aku bingung. Aku ya krungu omongan iku, Mas.
Mutasi pejabat. Mutasi kan pejabat pemerintah tok sing iso dimutasi. Mungkin ASN dimutasi, tentara, polisi. Enggak mau barang bener iso dimutasi. Mutasi proyek gitu. Kalau kita bahasa proyek itu kalau kita ada istilah mutasi itu penghapusan, Mas. Penghapusan aset. Iku ngono, aku dhewe iki cuma macaku yo gum komplit, Mas. Gum komplit. Tapi kita memang kalau mutasi terkait dengan suatu proyek atau bangunan itu penghilangan aset. Ya nek memang itu ya penak, tapi kan sekedar wes pokoknya bangun kok. itu parah mana ya? Parah situasinya kan gitu. Gak masukku gini, tak potong. Kalau toh ada aturan seperti itu, mutasi itu adalah penghapusan aset. Ya gak apa-apa. Nah, sing penting dihapus dhisik baru dibangun. Ojo dibangun terus dihapus, iku dadi perkara. Kan yang ngono lah. Nah, wis sing pertama, sing kedua aku garis bawahi apa sampaikan Pak Imam Suwadi, Pak Imam Subawi. Dan terus iki setiap bangun iso dibongkar maneh dasare mutasi. Setiap bangun dibongkar dasare mutasi. Duitnya rakyat entek, Pak. Ya, betul. Kor tinggi, iso tinggi dolanan. Dolanan. Tapi kan gini beliau enggak, Mas. Gini beliau cara pandangnya enggak begitu. Yang penting enek dana proyek itu. Ya, itu sing repot. Wah, ini sing repot. Sekedar artinya proyek itu justru dipakai sebagai alat proyek. Ya kan makanya jadi begitu. Proyek. Kan akhirnya kayak misalnya kasusnya yang di jembatan Brantas. Sebelumnya kan pernah terjadi yang serupa ya. Aku gak krungu. Dulu itu akan ada bangunan bataman di jembatan Brantas di sebelah sisi timur, di sebelah selatan dekatnya jembatan lama. Baru kayak kira-kira saulan dibongkar meneh. Ya sumber pertama proyeknya siapa? Nah, informasinya DKLH. Zamannya Pak Catur. Informasinya kan begitu kan. Terus bangunan yang kedua? Yang pertama ya iki jualan Brantas itu Taman Brantas ya. Proyeknya siapa, Pak? Proyeknya siapa? Informasinya PU. Ini iku ya aneh. PPU karo DPRKB sajane pimpinannya sapa tuh? Maksudnya penanggung jawab sing paling atas sapa tuh? Kan ya wali kota tuh. Lah kudune kan iso dikoordinasikan. Kan ya ngono tuh. Wong wali kota kan iso nyiluki di kepala-kepala dinas rapat bareng. Kowe katene bangun apa, kowe katene bangun apa, kowe katene bangun apa. Kan ya ngono. Ojo sampai tabrakan. Ya kok kayak dimutasi bisa. Nah, iya bisa jadi. Nah, kesanku kan akhirnya wis pokoke iki saiki proyek sing penting aku ngetokne proyek ya lah. Ngontekne perencanaan, perkara kombo, perkara manfaate mbuh. Sing penting duit proyek iso muncul. Nah, itu sing rada khawatir. Jangan-jangan yang lain juga kayak begitu. Sekedar untuk ngetokne proyek itu kan yo waduh. Berarti bukan kebutuhan tapi keinginan. Ya, kalau begitu. Sementara rakyat ini masyarakat lah ya butuh misalnya ekonominya meningkat, dijaga biar katakanlah kemauan secara ekonomi mereka tetap bisa berbelanja, kemampuan daya belinya tetap terjaga. Kan kepentingan sebenarnya yang utama bagi masyarakat itu. Proyek-proyek yang kemudian sekedar kayak begitu yang secara fungsional sama mestinya menurut saya loh ya, tapi ya mungkin pikiran orang lain beda. Menurut saya kan mungkin akan lebih baik kalau kemudian dinormalisasi, sekedar dinormalisasi. Aku delok di beberapa proyek orang sekarang ketika kemudian dibongkar itu sebenarnya masih sangat baik, umumnya masih sangat baik. Dunia sini apik kok. Apalagi ini kan baru pirang tahun. Iku mesine dibongkar kena bego aja rosik genekna yang iblis. Aku nyawang. Itu kan paling gua. Tapi cara berpikir kita cara berpikir kita kadang beda dengan mereka. Wong-wong sing pinter-pinter nek dhuwur kuwi. Karepe masyarakat aku ndek ngopi nek kono ya. Iki sakjane diterusne kan ya apik Pak Bajar. Ya apik. Gak buat duit temen-temen. Terus iki diterusne noto ketan gitu. Masyarakat kan tapi nek delok ngomongane apa jenenge
sing pelaksanane iki ditemoni karo wong-wong kuwi ngapa kok dijerokne supaya iso nampung banyu akeh. Nah, Pertanyaanku kan ngene. Saluran kuwi dijerokne apa di lancar. Jadi yang digolek awake dhewe supaya banyu ki lancar apa harus dalam ngono. Nek memang harus lancar, kan yo ora perlu dalam. Kan yang ngono kan? Nah, normalisasi kan kelanjutan Terus balik mana omongan sampean terkait normalisasi kuwi. Iya masuk akal. Mergo ngene. Nek ngene jalan Maur Bismo, kidule pos polisi, kidule perapatan. Pos polisi jam biru. Ya. Pos polisi Semampir, perapatan Semampir. Oh, itu maksudnya mampir ya. Kuwi sing kula gak tau dinormalisasi. Gung pernah aku melihat itu dinormalisasi. Mergo omahku kono, Pak Bro. Kan ngono, aku warga RT 3 cedek kowe iki. Iki gung tau dinormalisasi. Ya saluran sing digarap saiki iki engko totoke nek kono, Pak. Jadi saluran iki kok apik kaya apa? Iya to. Panggah banjir. Ya, enggak, saluran iki apik kaya apa, tapi nek saluran Jalan Maur Bismo sing sebelah barat ora dinormalisasi, ya pekok. Kuwi kan nekuk ngulon, Pak. Ya pekok. Sudutnya 90 derajat ini. Aku tahu ngomong karo PU saruku. Waktu nek Pak Hadi, Pak Hadi waktu itu Pak Hadi sepeninggalannya Pak Nyata. Ya, normalisasiku pertama sih wajib hukumnya normalisasi. Nek pengen ngurangi gendangan air atau ini kan bahasa diperhalus gendangan air. Aku ngarani ya banjir. Nyatanya perapatan bisa banjir akhirnya Pak Nyata sampai mati itu. Iya kan yo ngono. Banjir matek metu mlebu nek media sosial tak dengkul muncul ya. Kuwi ya pertama normalisasi, gitu. Kedua bangun sodetan sebanyak mungkin yang sudah ada dinormalisasikan atau direnovasi. Salah satunya yang jerone masjid Nur Rahmah kuwi ora tau diapa-apa nih kecak ning sore warung. Ya mesti banjir. Berarti aku ngomong karo Pak Hadi. Cara anu iki enggak tuntas. Aku ngomong karo Pak Hadi, Pak Hadi ngamini iku. Ngamini. Pak Hadi ngobrol, "Oh, iku Pak majalah solusi ini iku, Pak. Nek sampean pengen ngatasi banjir di tengah perapatan, mergo apa? Sampean jajal tunggu-tunggu nek ngadeg nek perapatan iki. Dalan di saka Etan Mataram. Kuwi miringe ngulon. Oh, mau bermalan ya? Miringe ngulon. Sing nek ngene jembatan miringe ngetan. Skandal muda. Nah, sing nek kidul Jalan Margo miringe ngalor. Lah sing nek lor miring ngidul numplek nek tengah-tengah perapatan dia mesti banjir. Wis Berarti cara baju bukan atau sekolah banjir. Anak baju malah didate. Lah solusine piye? Solusine siji normalisasi, kedua sodetan, dibangun sodetan nek kidule perapatan mbek lore perapatan. Ya, kebetulan nek lore perapatan kuwi Jalan Iskandar Muda di sebelah lor kuwi. Kuwi dhisik karo HK, kontraktor jembatan Semampir. Kuwi ora dibangun saluran. Padahal gambarnya nek. Nek gambare nek karo aku bangun. Kan yo ngono kan gak udah kan. Tapi kan yo aneh. Nek kidul dibangun nek lor gak dibangun kan yo aneh. Masyarakat saiki pinter-pinter, Pak. Kudune setidak-tidaknya kudune. Ya akhirnya masyarakat ngomong ya iki piye to sing dibangun kok kidul tok lor kok. Iki gak usah ngomongne enek gambare apa gak enek gambare, masyarakat saiki pinter. Kan ngono. Kudune dibangun untuk mengurangi untuk menyalurkan air ke Sungai Brantas. Ya. Kan ngono kan? Betul. Nah, saiki aku ya bingung Pak Imam. Semampir hilir ya. Hulunya si cetek karo Banten. Banyu saka santren, gitu. Banyu saka Putih Ngadirejo, Dandangan, Balowarti, tumpleke liwate Semampir, Pak. Ya. Gitu. Nah, tumpleke liwate Semampir. Dene Semampir gak ditangani dengan serius saluran. Iya sampai kapanpun ya gak banjir. Tapi nek Semampir banjir ya aneh. Semampir kulone Brantas. Kuwi banyu Semampir syarat-syarat. Ayo, katakan ukur berapa meter atau paling kan ya 50 meter enak. Iya kurang lebih 50 sampai 100 lah. Tapi 50 sampai 100 kan gak ngentekne duit 3 miliar. Gak ngentekne duit 3 Ini miliar. tambah proyeknya berarti ya, enak ya. Iya kudune ditambah mana? Sing utara. Aku tahu ngomong karo Pak
Hadi waktu PRT. Bahkan iku tahu tak masuknya namun Serembang di saat aku jadi ketua RP. Aku mimpin rapat di Serembang. Tapi kan saya gak tidak lagi. Aku sekarang karena murah. Mungkin ngomong pinter-pinter tuh duit solusi dewe kan. Ya, enggak kadang-kadang khawatir tuh ya kadang-kadang awake dhewe ndelok iku ki ya awake dhewe nggak tahu pasti ya. Rasa-rasanya. Kadang-kadang iki kok proyek kok sekedar proyek tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kadang-kadang itu kayak begitu rasanya. Kok sing tak omongin mau tuh. Karena keinginan bukan kebutuhan. Nah, itu khawatirnya kayak. Aku kok pengen bangun proyek. Padahal gak dibutuh nih, orang apa-apa, yang penting pengen bangun proyek. Selesai, gawet dia rakyat bisa apa. Sing memang iki anu ya. Balik sini masalah mutasi. Berarti kalau ada informasi proyek dana kelurahan melewati proyek dana kelurahan itu anggarannya kan dari dana alokasi umum Ya, jauh itu kan APBN ya? Ya, APBN. Terus itu sekarang ditumpangi dengan APBD Ya. proyek ini dengan membongkar yang lama. Terus itu dimutasi. Iku balik tadi, sebetulnya dimutasi dulu baru ada proyek. Baru ada pembukaran. Nah, kalau sekarang ini Secara begitu administratif kan gitu lah. begitu proyek ini jadi viral, jadi rame, ada rencana dimutasi ini baru dimutasi, apa tidak berarti salah toh? Ya nek rasaku kok anu ya bisa salah, jangan-jangan malah bisa pidana. Nah, jangan-jangan cuman kita perlu anu lagi lah ini kita tanyakan lagi ke apa syarat-syarat mutasi kayak apa, nanti kita apa tanyakan ke Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Abi. Ngopi. Pesen kopi. Kopi. Mbak Ani ya di warung Mbak Ani iki. Mbak Ani iki lengkap Nih. kopi teh. Ini singkong ngeter. Gak apa-apa. Adik sampean lho singkong ngeter nih. Kopi ini masih. Nah cuman jadi ya kayak begitu khawatirnya kalau kemudian ternyata pidana kan yo mesaknya juga. Yo nek sojo lah. Yo lah. Sing dipesake sapa Mas? Pesake sapa? Ya mesakne ning iki ya sing garap proyek, mungkin ya pemerintah juga kan kemudian kan sing enek sing rada nglaporne ya iki pidana ngene duwe bukti anu kan ya repot juga. Iya. Ya kan lebih baik awake dhewe sok-sok meneng misale garap. Aja kaya begitulah. Nah, kira-kira kan ingin awake dhewe gitu. Tapi ada kan nggak lapor toh? Enggak, apa urusan lapor lagi gitu. Ada lapor apa? Aku lapor sampean. Mas Heri. Apa lapor Pak Bu ya repot terus. Ya. Apa aja sama remoni ya kangelan ya. Soal dia rakyat jelata. Nek gak jelata ya jelantah ya. Nanti bekas gorengan. Lapor Aku ya sempat bingung, Pak. Aku sempat bingung kok sampai enek metu media. Sakroku warga sing akan terdampak kuwi tahu dikelompokne nek ngene kelurahan untuk bisa mendapatkan penjelasan. Nyapa kok aku krungu, mergo adikku RT. Ya gitu ya. Nah, ngono lho. Jadi enek wargane adikku sing diundang nek ngene kelurahan, mungkin dijelasne kalau mau ada kegiatan proyek. Cuma permasalahannya sing aku bingungi, nyapa nek kene iki kelurahan kok malah meneng. Di saat ada berita iki bledor. Kudune kelurahan tampil menjelaskan pada masyarakat duduk permasalahannya. Ya. Kan yang ngomong kan, DI kan pimpinan Pak nek kene Pak, jelas nih. Biar gak salah paham Biar tidak terjadi miskomunikasi atau kebuntuan komunikasi di tengah-tengah masyarakat. Di masyarakat pada kata, oh Pak mau tujuannya proyek ini. Ya. Nek masyarakat kon duwe usul ya ditampa, jenenge masyarakat dia punya hak untuk bicara. Kan yo ngono, itu sing aku saiki Kan bingung. pemakai manfaat atau manfaat kan masyarakat. Lah, barang bledor nek koran jebret enek sing wong mara nek ngono aku. Iya lho. Klarifikasi atau jaluk tulung kon melok jelasne nek masyarakat. Lho aku dapo apa?
Ya tak ngerti lho. Sampeyan takon nek kelurahan. Dapuk mantan ketua LPMK. Takon nek kelurahan, jaluk penjelasan nek kelurahan, itu nek kelurahan merasa butuh aku harus ikut menjelaskan karena ada bagian kegiatan yang menjadi tanggung jawab saya. Aku kok ngeluh. Ya. Wah, aku tak melok jelas nih, tapi aku gak diceluk. Ya tak tinggal turu. Aja kan Tinggal kopi ya. Ya maklum masalah kan bekas. Oke. Tetua. Ngomong ngawe dhewe ku ya jadi wong penak gak wong angel. Sing penting kan nih, sing penting pembangunan yang mungkin sudah selesai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik mungkin, Ya. mengurangi beban masyarakat. Bebannya apa masyarakat dino iki nek ngene daerahku banjir pak, Ya. tapi nek awake dhewe ngomong banjir saya gak oleh. Tangan. Genangan. Diperhalus. Bahasanya diperhalus. Jadi bahasa Indonesia. Bahasa wakeh kita lah genangan. Genangan. Berantas itu genangan pak. Genangan air yang mengalir gitu. Genangan air yang mengalir. Aja apa pak? Ngapa ya kok wedi ngomong banjirnya? Ya. Padahal banjir orang nyapa tuh. Nah iya. Nah bingung ya. Ya biar diasumsikan bahwa Pak Dewi ini orangnya apa-apa. Ngomong itu banjir, ngono lho. Mungkin. Nah, apa ngomong genangan, Nah, ini kan genangan. nggak ngerti. Nah, Oke. Yes, mungkin kan gitulah. Jadi misalnya kayak kasusnya kayak pembangunan jembatan jembatan Berantas, Taman Berantas yang sebelumnya ada taman. Rasanya kayak buang-buang duit. Ya sekarang kan nampaknya saluran-saluran ini semuanya diperbarui gitu. Kelihatannya diperbarui, tetapi saya tidak banyak melihat saluran-saluran itu yang dirawat dengan baik. Ya mungkin sebagian terlihatlah kapan itu. Ini kan menjelang hujan ya. Nah, cuman kan ya kalau pembangunan itu kemudian tidak terpadu, satu pembangunan A di jalan ini katakanlah yang satunya macet jalure ora dinormalisasi, nah terus kemudian di sini dibangun proyek, itu pun secara manfaat terlalu kecil akhirnya nggak bisa normal ya, tetap saja kan Aku tahu. bangun kita akhirnya aku tahu menghadiri maksimal. menghadiri launching setiap launching produk mas. Aku LPMK mendingan diundang sak kota Kediri. Acara launching produk mas tahun anggaran ini. Gak bisa pindu Pak Wali Kota Mas Abu. Prodamas itu berkesinambungan. Ya. Semua kegiatan proyek itu usahakan Berkesinambungan. Tapi ini iki apa sih dikatakan berkesinambungan? Diberuk nih kabeh. Bongkar pasang ya. Mungkin bahasa pas ini kita bongkar pasang. Ya, aku berpikir ya, mereka jadi mau goblok ya. Kalau dia berpikir berkesinambungan berarti dia disambung-sambung ya. Ya. Ini mari mergo anggarannya kayaknya mari besok di tahun ngarep Ya, di untuk nih kurang mana tahun ngarep untuk wih jenenge berkesinambungan. Ya, Tapi betul. dikawur kabeh kan akhirnya bangun anyar. Bangun aja. Ayo kan. Itu sih kayaknya aku yang bingung. kita harapkan kan sebenarnya bagaimana manfaatnya itu maksimal, manfaat di masyarakat kan itu. Perkara kemudian kok harus kan tidak harus proyek baru menurut saya kan ya, tidak begitulah. Iki aku ya bingung Pak Imam. Aku sekedar yang penting duitnya metu. Wah, itu ya sekedar duitnya metu tapi kan ya. Lah duitnya rakyat ya. Nah, duitnya rakyat. Itu mungkin karena terkait dengan penyerapan anggaran mas. Jadi akhirnya piye supaya ben iso terserap. Soalnya kalau terserap berarti kan nggak bisa nyambut gawe penilaian. Ya. Akhirnya enak sedikit rada ora urus. ora urusnya masih ada. Ya. Itu kan terkait duitnya metu. Karena ini kan mau menjelang berakhirnya tahun anggaran. Ya. Jadi penyerapannya dimaksimalkan. Akhirnya ya jadi maksimal rame nih gitu. Ya kan? Jadi maksimal rame. Kegiatan iki ketoke aku ya mikir kok mau garek survei. Nah, Iya. seharusnya secara akal. Kudune nek sadurunge mengarah nek perencanaan kudune kan nek survei. Ya.
Mergo aku krungu informasi saka wargaku sing etan iku jerone 1,5 meter. Sing kulon iki kurang lebih ya sekitar 3 meter. Padahal nek sing kulon kuwi pas nek bibir sungai kuwi 3 meter, nek pas berantas ladu, Pak. Ngerti ladu ya? Ya. Nah. Pas pahit bukaan Agung Kuwi banyu iso balik, Pak. No. Jadi banyu iso balik. Masyarakat Berarti perlu malah takoki genah kabeh. malah balik nganggo Balik kampung ngetan. kampung nyang. Balik ngetan, mergo kediron. Oh, Dia ke talu dalam, berarti naik justru air dari Berantas atas kembali masuk ke masyarakat. Oh, nek pas masuk ladu. ke perkampungan. Oh. kayak Iki gak dipikir. Aku ningan ngopi nek kono. Pak Pajar iki nek jeron apa gak banyu balik. Ya. Wong berantas iki nek kadung udan, ember Pak ngantek kok parapet. Ember ngantek kok parapet. istilahnya rob ya. Ya. Nek pas banyu balik. Banyu balik gak malah ngurangi malah nambahi. Ya. Malah Iki justru mengarahkan air ke kampung, Kembali, ya, warga, kembali. ya. Iki ketoknya gak dipikirkan itu. Karena Atau permukaan mungkin airnya lebih tinggi daripada apa sodetan itu. Ya. aku tau ngomong di sini waktu PLT tadi kurang lebih dari 1 meter bangunan sing anyar kuwi sing dana kelurahan jauh dana lokasi umum itu dari nule air normal kurang lebih 2 meter. Oh gitu. Kurang lebih 2 meter. Kan aku nggak Ya, ngomong betul, ya sampean kurang lebih 2 meter. Nah, iki ya dijerok deh di bawah 2 meter. Yo banyu balik. Ya. Iki ketoke gak dipikir, mana aku diwaduri warga ngono wis. Mungkin cara survei ini nggak komprehensif, kira-kira engkau bagaimana seandainya terjadi begini, bagaimana seandainya terjadi begini. Nah, waktu Mungkin kuwi- kira-kira nggak komprehensif. Waktu kuwi ade berpikirnya ngene, berpikirku lho. Ya. Aro. Kalimatnya ya. Kedalamannya 1 meter. Nah, iki digawe titik nol ae, ditarik ngetan sampai entek-entekne Jalan Mayor Jalan Bismo, saluran kuwi. Ndelok nek kene cuma 50 meter atau ketemu 50 cm atau 60 cm wis bene. Ya. Dia kan gak ngomong kedalamane, ngomong kelancarannya air. Ya. Kan ngono kan? Ya. Jadi iki kan ya iso jane ngono. Nah, tapi mungkin PU punya pertimbangan lain awake dhewe kan ora genah. Nek kur ngono ta duwite sithik. Nek iki aku gak ngerti. Salah pikirannya salah ya kita tidak tahu. Iki cuk gak cuma aku sing ngomong, aku cuma penyambung lidah masalah. Ya. Iki kan ya iso Pak Pajar. Ya iso memang. Memang nek awet dia sing ngomong sebagai masyarakat ya nyapu ki harus dibongkar. Iki 1 meter dijukuk titik nulis sing paling ngetan ditarik ngetan. Nek kene adalah ketemu 50 cm apa 60 cm ya wis ben. Sing penting banyu lancar. Ada goleki banyu lancar. Banyu lancar mengalir, ngurangi genangan atau ngurangi banjir. Cuma permasalahannya kali atau saluran di bawah trotoar Jalan Marbismo yang sebelah barat, wigung pernah dinormalisasi. Kedalamannya piro awet dhewe ora ngerti. Nek menurut wong tuwek kono dhisik jeru. Jeru. Sekitar tapi 1. jerune piro gak kena. Sekitar 1 meter sampai 1,5 meter sampai 2 meter dhisik. Ya. Aku gak kena. Nek bapakku, bapak mbah kono ngerti. Ya iki nek diresiki, tak pikir iso bantu lah. Ya. Tapi gak dicukup saka etan 1,5 meter. Ya titik nuli, ditarik ngulon. Berarti berarti iso sampai 2 meter sampai 3 meter. Pertanyaannya ya muga-muga gak sampai terjadi banjir. Sampai terjadi banjir. Gak usah ngomong banjir lah, Pak. Ngomong ladu dibuka banyu balik Ya ngetan. kita harapannya semoga-moga lah setidak-tidaknya bisa betul-betul bisa mengurangi genangan air atau banjir itu. Tapi mungkin ya secara umum nek iso kan ya kena. Kalau ada proyek yang secara manfaat lebih besar bisa dirasakan masyarakat, kenapa tidak? Bukan lebih besar pengeluaran keuangannya gitu lah, intinya kan sebenarnya kayak begitu lah. Saya kira-kira ya wis lah, kira-kira gambarannya gitulah. Soalnya lah kalau menurut Pak Fajar tadi itu seperti yang dimaksud tadi berkesinambungan, mungkin nilainya nggak sampai 1,7 miliar. Itu tutup maksudnya wong. Maksudnya wong. Nyambung lidah. Ya. Aku niki ngopi nek ngene Mak Sari. Penyambung lidah Pas masyarakat. Mbak Sari wong wedok-wedok ibu-ibu ngumpul mari golek.
kembang, Ya. sembodo di PP, kidul di mangan. Ya, ya. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Faktanya Awak seperti kasihan mereka. Nah, kalau itu misalnya dipakai untuk apa katakanlah membantu pemberdayaan masa ekonomi masyarakat itu kan ya mungkin bisa di kan lebih baik lah kalau misalnya daripada sekedar digunakan proyek tetapi secara manfaat misalnya kurang maksimal kan ya Iman. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian. Barusan ngobrol warung kopi Gladra sama Kang Fajar, sama Kang Gari, persoalan proyek pembangunan irigasi di Semampir Kota Kediri. Mohon maaf jika ada kesalahan, kalau ada kekurangan juga mohon maaf. Salam damai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.